everyone, welcome back to my channel. Buat yang belum subscribe, subscribe ya, dan jangan lupa untuk di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Nah teman-teman yang di rumah, apa kabar nih? Semoga kita semua sehat selalu. Oh ya teman-teman, terima mengucapin selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Semoga COVID-19 cepat selesai dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah teman-teman, kali ini Rima mau sharing tentang tips mengurangi candu HP. Tips mengurangi candu HP. Karena gini teman-teman, pasti kita sering dan banyak banget waktu yang kita habisin buat buka handphone, ya kan teman-teman, termasuk Prima juga kayak gitu. Apalagi di kondisi pandemi COVID-19 kayak gini, kita lebih sering di rumah ya kan, stay at home, dimana kita work from home and study from home ya kan, jadi lebih sering buka HP. Tapi sebenarnya buka HP tuh bukan cuma ya main-main gitu, kita buka HP ada urusan kerja, ada urusan sekolah. Tapi ada juga buka HP cuman sekedar buka, cuman sekedar untuk menghibur. Nah dari sekedar kita buka ini, kita kadang lupa waktu dan kebablasan sampai berjam-jam dari scroll media sosial. Kita juga buka online shop atau aplikasi-aplikasi lain yang sering kita gunakan. So kadang kita juga sadar bahwa tangan kita tuh udah pegel main HP, udah capek nge-scroll ya kan, dan mata kita kadang juga udah ngantuk, bahkan udah perih, tapi kita nggak selesai main HP karena kita nggak puas gitu, masih belum puas, masih nyari lagi apa yang harus kita buka ya kan teman-teman. Nah makanya di sini Rima mau sharing tentang tips mengurangi candu HP. Nah teman-teman, sebenarnya handphone itu ibaratkan pisau gitu ya kan, bisa bermanfaat dan juga bisa membahayakan kayak mudorot gitu. Bermanfaatnya kayak gini, kalau kita pakai handphone kita untuk kerja atau untuk sekolah atau mungkin untuk medsos kita gunakan untuk share atau untuk posting hal-hal yang bermanfaat, itu kan pasti bermanfaat banget buat kita ya kan, dan juga mungkin bermanfaat untuk orang-orang sekeliling kita. Tapi kalau kita gunain handphone kita sampai kita lupa waktu, atau sampai kita nggak produktif, atau bahkan ketika orang tua kita manggil kita sampai iya entar dulu tapi nggak nyaut-nyaut, nggak datang-datang, kayak gitu kan bisa mudorot gitu. Jadi usahakan kita yang mengkontrol handphone kita, jangan sampai diri kita yang dikendalikan oleh handphone gitu loh teman-teman. Nah langsung aja ke tipsnya, tips mengurangi candu handphone. Well, tips yang pertama, begini. Tapi sebelum tips yang pertama, usahain teman-teman nonton sampai akhir karena poin yang gak kalah pentingnya ada di terakhir, dan termasuk penting banget itu ada di terakhir gitu. Well, poin yang pertama adalah mengatur jadwal spesifik main HP. Mengatur jadwal spesifik main HP. Main HP akan sampai belepetan. Nah gini teman-teman, ngatur jadwalnya tuh kayak misalkan Rima gak bakal boleh buka HP sampai rumah bersih gitu, kalau pagi ya kan. Terus Rima gak bakal buka handphone sampai tugas Rima selesai kayak gitu. Jadi kita tahu batasan kita pakai HP itu bolehnya kapan kayak gitu teman-teman. Dan teman-teman juga bisa gunain cara ini. Misalkan teman-teman gak boleh buka HP sebelum kerjaan ini selesai, gak boleh buka HP sebelum apa selesai kayak gitu teman-teman. Dan bisa juga dengan cara ini teman-teman, membatasi penggunaan handphone. Kan sekarang HP udah canggih ya, ada namanya tuh kayak kesehatan digital. Mungkin di teman-teman juga ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa ngedetek kita tuh sehari main HP berapa jam. Karena orang Indonesia ini luar biasa loh, main HP-nya berjam-jam kuat ya kan. Termasuk Rima juga kuat main HP-nya gitu. Kalau Rima tuh main HP sekitar 2 jam 15 menit sehari ya kan. Nah teman-teman bisa cek di HP-nya teman-teman, sehari kalian main HP tuh berapa jam. Nah dari situ kita bisa, wah besok-besok kurangin gitu, nggak boleh sampai lebih dari 2 jam 15 menit. Atau mungkin teman-teman ada yang 3 jam atau 4 jam atau 5 jam, itu kita kurangin dengan kita ngelihat sehari kita udah buka berapa jam nih HP kayak gitu teman-teman. Itu adalah tips yang pertama. Nah tips yang kedua adalah menjauhi HP saat kita beraktivitas. Menjauhi HP saat kita beraktivitas. Karena kalau HP ada di deket kita nih, itu
godaannya wah luar biasa banget. HP tuh godaannya luar biasa banget teman-teman, kayak kuat banget gitu sinyalnya, magnetnya kayak gitu. Jadi kalau kita lagi ngerjain sesuatu, usahakan HP-nya kita jauhin. Bisa teman-teman taruh di lemari ya kan, terus dikunci, terus kuncinya taruh di dapur atau taruh mana. Terus bisa juga teman-teman handphonenya taruh di kamar orang tua, kalau nggak di kamar adik, atau mungkin di atas gitu kan. Jadi kayak jalan dulu kan capek gitu, kayak nggak, kalau nggak mager kan. Itu yang membuat kita kayak mager buka HP atau ngurangin kita main HP. Jadi yang kedua itu adalah menjauhi handphone pada saat kita beraktivitas. Well, yang penting nih teman-teman, tips yang ketiga adalah matiin notif HP. Matiin notif HP. Karena teman-teman sekarang nggak cuma medsos aja nih yang punya notif, tapi aplikasi-aplikasi lain juga rata-rata udah ada notifnya ya kan teman-teman. Contoh gini deh, All Shop ya kan, itu ada promo lah, ada gratis ongkir lah, yang bikin kita tergiur dengan satu notif. Misalkan kita buka promo gratis ongkir, kalau enggak promo diskon gede-gedean kan. Nah itu kita buka pertama dari All Shop, abis itu kita buka, aduh tiba-tiba ada notif medsos ya kan dari IG. Abis buka DM, bales, abis itu buka WA bentar habis buka WA, lihat status orang, terus habis itu ada notif TikTok, lihat dulu TikTok. Aduh, pokoknya dengan satu notif aja kita bakal kayak berkelanjutan ke notif-notif berikutnya dan bakal buka aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita gitu teman-teman. Kalau bisa usahakan untuk mematikan notif HP. Tapi teman-teman, kalau teman-teman ada suatu hal yang penting gitu, atau takut ada sesuatu gitu, bisa kalian bikin notifikasi khusus, notif khusus. Misalkan notif kerjaan ya kan, WhatsApp grup kerjaan, atau mungkin notif dari orang tua ya kan, itu bisa bikin notif khusus kalau kalian emang nggak mau matiin notif, takut ada yang penting. Tapi kalau bisa notifnya tuh dikhususin gitu, dibedain. Jadi kita tahu nih, wah ini penting, jadi bisa buka HP. Kalau nggak terlalu penting, udahlah, biarin aja dulu, nanti kita bahas, tapi nanti dulu gitu selesaiin kerjaan kita dulu gitu teman-teman. Jadi adalah matikan notif handphone. Nah teman-teman, yang terakhir, tips yang keempat adalah mengatur home screen kita. Jadi yang ada di depan itu adalah aplikasi yang menurut kita tuh paling penting, dan usahakan yang di depan itu dikit aja gitu aplikasinya. Kalau Rima pribadi cuman ada 3 yang di depan, paling depan itu. Ntar Rima tunjukin kayak gini. Pokoknya di sini cuma ada pengaturan, telepon, sama WhatsApp, karena yang menurut Rima penting banget itu gitu. Sisanya itu Rima taruh di slide belakangnya, slide selanjutnya gitu teman-teman. Terus kan kita kan sekarang rata-rata udah pada punya kayak digital aplikasi gitu kan, yang bisa ngedetek kita main aplikasi yang paling banyak kita gunain apa aja. Kalau misalnya Rima pribadi, Rima itu lebih sering buka HP ternyata buka Instagram sama YouTube. Jadi aplikasi Instagram sama aplikasi YouTube-nya itu Rima taruh di belakang, terus juga Rima umpetin di folder-folder gitu. Jadi kayak di mana ya tadi, kadang Rima juga sering lupa di mana sih Instagram kayak gitu. Itu yang membuat Rima jadi kayak agak males gitu buka aplikasi itu. Dan kalau kita udah agak males buat ngebuka aplikasi itu karena lupa atau kelamaan, itu yang bisa ngurangin kita main handphone kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, kesimpulan dari tips mengurangi candu main handphone itu ada 4, kita singkat aja @jamameng. Ini sedikit aneh didengar, tapi it's okay, biar kita sama-sama hafal. Yang pertama ada atur jadwal spesifik buat main handphone. Yang kedua ada jauhi handphone pada saat kita beraktivitas. Yang ketiga ada matikan notifikasi. Yang keempat adalah mengatur home screen kita. Teman-teman, mungkin ada teman kalian yang butuh video ini atau sedikit candu main handphone, bisa di-share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan barangkali teman-teman ada yang mau request tips-tips apa, bisa isi di kolom komentar atau mungkin bisa DM Rima di Instagram di
@rima_official. Yaudah teman-teman, segini dulu dari Rima. Thanks for attention, thanks for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.